nggak ada restu gitu loh. Jadi bukan yang benar-benar hubungan yang di mamahku tuh restu gitu. Yang ridho ya. Yang ridho gitu ya. Jadi aku belajar dari situ. Aku bilang aku pinginnya begitu. Kamu juga sama. Nah dia juga ada background seperti itu, nggak diridoin sama ibunya. Jadi kita tuh sama. Ya udah dia langsung duduk. Tiba-tiba dia bilang, ya jadi gini mah rencana saya insya Allah saya mau punya niat baik. Katanya saya udah punya niat baik, ingin membangun rumah tangga sama Tata, katanya gitu. Terus kata dia gini katanya, saya janji, saya nggak janji saya bisa kasih Tata harta. Kata dia gitu. Ngomongnya gitu. Waktu itu awal. Ya? Makanya dia kalau macam-macam janjinya mana? Gitu aja, ya kan? Itu ini yang aku alamin sendiri ya. Kenapa sih kok aku dikasih ujiannya ini terus gitu? Kenapa chapterku nggak berubah-berubah? Oh, aku belum cukup sabar. Aku sering ngobrol sama Bunda juga kan. Kenapa chapter lo belum berubah juga? Iya. Kenapa ya Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Jawab aja nggak apa-apa, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel Vena Melinda Channel. Kali ini aku ada di rumah yang sangat indah banget. Ini aku banget sebenarnya. Tapi bukan rumahnya aja yang keren banget, tapi ternyata yang punya rumah cantik banget. Siapa lagi kalau bukan Tata Janeta? Mbak, apa kabar? Aduh guys. Sudah sekian tahun ya kita nggak pernah ketemu akhirnya. Tapi tambah cantik loh Tata. Masya Allah, tambah gembala ya, Wak. Aduh. Tapi tambah shining karena kayaknya hidupnya bahagia banget. Iya. Tata apa kabar? Baik, alhamdulillah baik, alhamdulillah. Masya Allah. Aku tuh kaget ya tiba-tiba Tata itu tiba-tiba langsung udah happy punya anak si kecil ya. Siapa namanya? Erlangga. Udah umur? 2 tahun. 2 tahun mau 2 bulan sekarang. Nah, jadi udah komplit ya semuanya. Ini kan banyak banget gitu yang nyariin Tata tiba-tiba menghilang, terus sekarang muncul dengan album barunya. Alhamdulillah, ya Allah 3 tahun setengah sih emang aku kan? menghilang, emang bener. Tapi keren banget, suaranya Tata tuh khas banget soalnya. Masya Allah. Jadi serak-serak basah gimana gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. Gimana sih cerita album kan berarti baru ngelahirin tapi langsung buat single ya? Sebenarnya kan kemarin tuh sempat berhenti ketika COVID ya. Tiba-tiba kita kena COVID aja tuh. Ya udah akhirnya mau nggak mau aku berhenti nyanyi, terus ketemu sama Mas Broto. Nggak berapa lama dilamar gitu ya, dan kita nikahan. Setelah menikah, gak berapa lama, sebulan langsung hamil. Wow. Ya, sebulan langsung hamil, punya anak. Jadi bener-bener yang nggak ada planning, tiba-tiba ya udah stop nyanyi aja gitu. Karena COVID, karena melahirkan, karena ngurus anak, dan suami juga sempat bilang janganlah dulu nyanyi dulu, karena anak masih kecil. Jadi karena memang usia aku juga bukan usia yang muda lagi, jadi nggak terlalu ngejar banget ya. Kalau dulu kan harus gitu, harus kerja, harus cari uang, harus gini. Sekarang juga masih cari uang, tapi nggak yang ngoyo gitu. Udahlah yang ada disyukurin, alhamdulillah gitu, kita putar uang yang ada gitu, lebih santai hidupnya. Jadi ya udah aku tertahan karena itu ngurus anak. Ya udah akhirnya ketika COVID sudah selesai, ada tawaran lagi tiba-tiba dari Steve, aku pengen dong bikin album kamu. Ya itu udah rezeki ya, karena aku nggak pernah, orangnya tuh nggak terlalu ini Mbak, aku tuh nggak terlalu terobsesi gitu loh. Orangnya tuh ya santai, orangnya tuh slow banget. Sampai akhirnya ya emang udah rezeki dari Allah, tiba-tiba ditawarin, aku pengen bikin album kamu 10 lagu, single kamu. Ya udah alhamdulillah, kita jalan sama label aku gitu. Dan semua beruntutan. Beruntutannya tuh sekalian aku juga launching lipstick gitu. Oh iya. Jadi kayak nggak diprediksi gitu, emang udah terjadi begitu aja. Jadi itu yang namanya rezeki ya. Jadi ada jodoh, ada anak, ada album, ada produk yang luar biasa. Ini sih warnanya nih warna Tata Janeta banget ya. Tata tuh terkenal kalau pakai lipstick tuh nggak yang
jebleh gitu ya, nude tapi seksi gitu ya. Jadi semua ini berasa nggak? Ini dari doa-doa Tata berapa tahun yang lalu atau kerja keras hasilnya Allah kasih bonus sekian banyak di tahun? Pastinya, semua itu kan akhir berkat doa dan kesabaran. Karena orang kan nggak tahu ya apa yang juga aku alami. Ya pastilah Mbak Vena juga mengalami ujian-ujian hidup, up and down ya. Up and down. Aku juga mengalami itu. Cuman kan emang aku orangnya bukan yang tipikal memang up media atau kelihatannya. Aku tuh ya hiding lah gitu orangnya kan. Jadi orang nggak banyak yang tahu kesusahan atau kepahitan yang aku alami. Nah mungkin saat inilah berkat dari kesabaran itu tadi, mudah-mudahan ya Allah ya, kesabaran itu tadi Allah kasih lah berkat-berkat ini gitu. Dari mana nih? Kan ada banyak banget, ada jodoh, ada anak, ada produk baru, lipstick yang keren banget yang kayak aku pakai ini ya guys. Ada juga album. Yang mana yang sebetulnya yang udah dipredik dari awal gitu? Semuanya nggak ada diprediksi. Yang benar. Kalau jodoh emang nggak waktu itu nggak lagi nyari? Nggak nyari. Oh udah selesai. Ya semua orang kan punya masa lalu ya. Aku sudah selesai di tahun 2018 tuh udah ketok palu. Udah sebenarnya dari 2018 itu ya ada dengar ada dari Sonya. Jadi aku punya sahabat Sonya namanya. Yang Sonya ini adalah sahabat juga Pasu. Oh. Gitu loh. Nah, ini mak comblang nih. Iya, tapi enggak juga. Dia bukan mak comblang, nggak bermaksud. Jadi emang ya pengen kenalin gitu. Cuman akunya juga belum mau buka diri untuk orang gitu. Karena kan baru juga selesai gitu ya. Agak ada trauma juga ya kan, Mbak Vena juga pasti kan. Apalagi kedua kan. Nah, gitu. Aku juga pernah gagal. Aku juga takut. Aduh, nanti takut gagal lagi. Nanti belum lagi omongan orang. Ya kan, tahu sendiri ya netizen gitu. Mereka nggak tahu apa yang terjadi gitu. Mereka cuma bisanya menghakimi. Jadi ada ketakutan itu sampai pada akhirnya 2019 itu datang lagi nih orang ini, Pak Su. Si Pak Su dari Sonya mau dikenalin lagi ini sama si Broto Seno ini. Aku bilang, siapa sih Broto Seno ini? Masa nggak tahu sih? Nggak tahu aku beneran. Oh iya? Iya. Siapa sih gitu? Ini sahabat aku gitu. Nah udah tuh. Habis itu barulah aku searching dari situ. Kepo lah ya. Kepo lah pasti lah ya. Sopo sih gitu. Awalnya nggak mau ketemu. Awalnya nanti aja deh COVID gitu. 2019 tuh. Ya udah akhirnya ya tiba-tiba beliau udah di depan rumah aja. Serius? Jadi kayaknya Pak Su yang agak ini ya? Agresif ya. Tadinya mah kalau dia nggak ke rumah ya, nggak mungkin nggak akan kita dekat. Karena jujur aku agak trauma satu dan juga ya saat itu lagi COVID, jadi emang nggak ada kepengenan ketemu siapa-siapa gitu, apalagi menjalin hubungan nggak ada. Makanya aku bilang nggak ada prediksi karena memang semua berjalan begitu aja. Udah datang terus ngelihat Pak Su, bagaimana Pak Su bicara sama anak-anak, cara deketin orang tua aku. Jadi ya tiba-tiba aja gitu ya hati ya yang berbicara ya. Aku ajak ke mamaku, aku bilang aku kalau mau berhubungan dengan niat yang baik, aku pingin kita sama-sama berkenalan sama kedua orang tua. Karena dari cerita aku yang sebelumnya itu nggak ada restu gitu loh. Jadi bukan yang benar-benar hubungan yang di mamaku tuh restu gitu. Yang ridho ya. Yang ridho gitu ya. Jadi aku belajar dari situ. Aku bilang aku pinginnya begitu. Kamu juga sama. Nah dia juga ada background seperti itu, nggak diridoin sama ibunya. Jadi kita tuh sama. Udah akhirnya Bismillahirrahmanirrahim ya udah aku langkahkan kaki tuh ke rumah mama Ibot ya, mama mertua. Udah ke situ berkenalan ya, wajar lah awal-awalnya kan ya namanya seorang ibu ya kan. Ya butuh pendekatan dan akhirnya alhamdulillah sekarang aku sangat dekat sama mama Ibot. Alhamdulillah Mas Bugi juga sama deket banget sama mamaku. Ya itulah pokoknya kalau hubungan yang atas restu orang tua insya Allah ya, insya Allah. Karena katanya restu orang tua itu adalah ridhonya Allah ya. Benar. Gitu. Selama orang tuanya juga orang tua yang baik ya, yang ya bisa membimbing anak-anaknya gitu ya. Ya udah akhirnya alhamdulillah sih semuanya berjalan dengan lancar. Ujian-ujian pasti ada ya. Di perjalanan itu ujiannya ombak besar segala macam juga tetap ada, tapi alhamdulillah sih aku bertahan. Kita sama-sama saling menguatkan lah gitu sama Pak Su. Tapi kerasa loh guys, rumahnya begitu masuk aja ya, ada kelihatan sendalnya Pak Su sama Bu Su. Bu Tata. Bu
buta. Buta. Jadi begitu masuk itu auranya tuh adem. Jadi kayaknya ini memang konsepnya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah, Bener nggak amin. sih? Itu sih yang diharapin ya Iya. sama rumah tangga. Dan kelihatan Tata tuh cara ngomongnya beda banget gitu. Oh, amin ya Allah. Jadi Alhamdulillah, udah aku masih ngerasa belajar. bahagia lahir batin karena memang orang tuh pasti ada masa-masa indahnya ya. Iya, Setelah masa-masa sebetulnya sulit sih ya. kalau bahagia itu tergantung kitanya ya. Oh gitu. Bagaimana cara kita mensyukuri aja apa yang udah Allah kasih. Walaupun hidup itu gini, jangan merasa bahwa oh Tata udah bahagia karena udah gini-gini. Enggak juga gitu. Semua orang ada ujiannya. Tapi kan kalian nggak tahu gitu, Iya, dan iya. nggak perlu tahu gitu loh. Betul. Cukup ketika kita dapat ujian, ya udah kita berdoa, jangan lupa berdoa sama Allah dan sabar. Emang nggak ada senjata lain selain sabar. Kalau aku nggak sabar-sabar, ya wes bubar juga gitu loh. Iya bener, Iya, dalam benar, rumah benar, tangga itu benar. begitu memang. Iya. Ada aja ujiannya gitu. Iya. Entah ujiannya A, B, C, D, ada aja. Tapi memang kekuatan terbesar itu doa dan keyakinan sama Allah. Pokoknya ya Allah, aku pinginnya ini adalah yang terakhir ya Allah. Iya. Kan Allah udah pertemukan aku yang nggak ada aku planningin sama sekali, yang tiba-tiba mamaku ridho walaupun dengan saat itu tuh Mas Broto kan baru keluar waktu itu tuh. Tapi tak gini, menarik nih. Jadi kalau aku lihat seorang Tata Janeta tuh emang tipikal alpha ya, perempuan alpha lah gitu. Masa sih? Iya. Masya Allah. Nah masa sih? biasanya kalau perempuan alpha di perkawinan yang ketiga itu susah loh punya konsep sabar seperti yang Tata bilang. Aku nggak alfa loh. Masa? Aku nggak alfa sama sekali. Tapi kan you've been strong gitu. No, in the aku nggak difficult- alpha. Oh iya. Aku tuh cuman mukanya aja Mbak yang Alpha keras ya? ya. Mukanya kayaknya galak ya, tapi aku tuh kerupuk. Ya ampun. Aku tuh kerupuk banget. Kerupuk Jadi putih ya? Kerupuk putih Yang ya, kalau yang kena udah kuah. melempem, yang udah melempem banget. Nah itu Tata Janeta. Serius. Oh, tapi mungkin itu yang membuat Pak Su jatuh cinta kan? Akhirnya laki-laki itu Butuh ya? memang begitu. Sekeras-keras. Laki-laki kan emang udah kodratnya begitu ya. Sifatnya tipikalnya emang egois, keras gitu kan. Ya mau gimana, kita harus bisa menghadapi itu dengan apa ya, kelembutan, mau gimana lagi. Kalau keras dilawan keras ya nggak nggak bisa Mbak. Ini ngomongnya udah Jawa sekarang ya? Ya itu si bapak soalnya suka iso, jadi aku ikut-ikut. Padahal aku orang Sunda ini kumaha sih. Oh jadi, oke tak jadi gimana? Sabar. Iya sabar, doa itu kan yang paling penting ya. Karena setiap ujian dalam rumah tangga itu pasti ada aja Mbak. Aha. Yang penting satu deh gua mah, jangan mukul aja. Itu Jangan aja. KDRT ya? Kalau KDRT sebenarnya kekerasan verbal juga termasuk. Iya, psikis. Tapi itu masih bisa dihadapi lah, misalnya ya udah memang Tuhan lagi ngajarin kita sabar kan gitu ya. Ya udah bersabar, dilukain hatinya masih bisa lah. Tapi kalau udah misalnya nauzubillah ya, Iya. berdarah-darah seperti dirimu, kayaknya aku mikir gitu loh. Itu beda lah, Say. Jadi ya memang benar sih guys, yang namanya setiap orang itu pasti ada ujiannya. Tapi Tata sudah membuktikan bahwa kalau memang kita jadi orang itu yang benar-benar berpasrah sama Allah, pasti Allah kasih, yaitu tadi rezekinya Hadiahnya. beruntut loh. Hadiahnya. Bayangin, hadiahnya langsung. Pada orang kalau COVID mah yang ada bokeh ya guys. Ini malah bikin usaha lipstick, malah dapet jodoh baik banget, ganteng banget, Masya Allah. dapet anak, Masya Allah. laki-laki pula. Ini anak pertama dong? Anak ketiga, aku Bukan, buat Oh sama Pak Su. Mas Pak Su, iya anak Pertama, dia berarti sama Pak exciting Su. banget dong. Apalagi Pak Su laki. udah punya anak satu. Oh udah, oh ini anak kedua. Ada dari yang pertama. Ini kedua berarti. Ini anak yang kedua untuk Pak Su. Iya, artinya habis itu ada. Nah ini aku mau bahas nih bisnis. Banyak orang belum tahu. Seorang penyanyi kayak Tata itu ternyata pinter berbisnis guys. Kenapa mesti lipstick? Sebenarnya aku nggak pinter bisnis Mbak. Aku lagi mencoba aja. Oh, gitu. Mencoba bisnis. Aku buta loh bisnis. Aku nggak pinter bisnis. Hitungannya aja itu udah nggak bagus sebenarnya. Kemarin udah dikomplain sama Pak Su. Lah ini gimana marginnya cuman 20% loh piye. Yang namanya kosmetik itu harusnya 100%, 200% kan gitu kan, istilahnya gitu hitungan bisnisnya. Lah aku gimana? Orang HPP-nya aja udah berapa harganya? Karena kualitasnya kan bagus ya gitu loh. Jadi ya udah aku belajar dari situ ya mohon maaf gitu kan, aku masih belajar bisnis, tapi aku mau mencoba. Kenapa aku jualan lipstik? Karena berawal dari kalau aku posting Instastory, pasti orang pada komenin, Teteh pakai lipstik apa sih? Itu. Karena bibirmu tuh bagus, bibirmu tuh nggak tipis, nggak ketebelan. Ya pas. aku juga nggak tahu kenapa itu. Padahal bibir aku juga nggak Asli yang kan? asli. Oh. Alhamdulillah aku masih asli, Asli semua Mbak. ya? Aku belum ada yang aku rubah satupun ya alhamdulillah. Dan aku emang nggak berani.
Oh, oke. Mau ngerubah ini kata biar lebih Ini udah cakep bagus. ini. Enggak, katanya biar kayak Korea kan agak gini ya. Agak ingok gitu ya. Ah, sutra lah ya, biarin aja begini aja ya kan. Biarin aja. Nah, jadi berawal dari situ tuh orang banyak yang komen katanya pakai lipstik apa gitu. Jadi mungkin ya terlihatnya bagus Iya, gitu. bagus. Makanya aku langsung muter otak. Covid, gimana caranya aku nggak nyanyi, aku masih bisa cari uang gitu kan. Ya udah deh, mungkin dari lipstik ini kali petunjuknya gitu. Udah tuh cari komposisinya, bagaimana bikin lipstik yang nggak bikin kering di bibir, yang karena gini Mbak, aku biasa kalau beli lipstik nih, gumpal-gumpal gitu kan. Aku suka lip matte ya. Istilahnya lip matte terus transfer proof yang nggak belepetan kemana-mana, yang stay gitu selama 10 jam gitu kan. Yang kalau makan nggak belepotan, nggak hilang. Tapi gimana caranya dia ini tidak kering di bibir, nggak cracking kalaupun aku oles-oles berkali-kali. Karena aku temuin setelah 10 kali bolak-balik tuh pabrik kesini lagi, sampel lagi, datang lagi. Karena aku pingin jualan tuh bener-bener yang bukan sekedar jualan gitu. Tapi ini produk aku. Tapi keren memang pakai sih. namaku, jadi aku jualannya juga punya kebanggaan gitu. Iya, dan ini pemilihan warnanya juga tuh guys. Kalau dibuka aku dapat nih, thank you. Tuh. Jadi ini bisa dibeli di mana aja nih? Tuh. Ini ada di e-commerce sih, Tuh, di e-commerce marketplace ya. ada. Jadi buat kalian nih akan ada giveaway ya, kasih ya buat podcast ini ya. Boleh kasih dong. ya buat penonton ya. Boleh, Mau boleh. kasih berapa? Kasih berapa ya? 5. 5 ya, cukup ya. Oke, tuh. Jadi pokoknya buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir podcast aku sama Tata Janeta akan mendapatkan 5 giveaway lipstick cantik dari Tata. Yeay. Jadi enak ya kalau punya suami ya. Kalau bisnis ada penasehatnya gratis lagi ya. Alhamdulillah. Kalau kesepian ada yang sayang-sayang Iya, harusnya gitu ya. begitu. Kayaknya curhat ini curcol. Insya Allah Insya nanti Allah, amin. dapat jodoh yang lebih baik. Amin. Makanya Allah tuh selalu punya rencana. Kenapa sih Betul. dipisahin Iya, ya kan? iya. Mungkin memang belum yang terbaik gitu loh. Makanya sabar-sabar Mbak. Aku juga belajar dari pengalaman dulu. Nggak sabaran. Jadi kita itu suka gampang percaya orang kan? Bener nggak? Nah itu Karena nggak kesalahannya. sabar. Bener. Jadi kayaknya ada orang ucuk-ucuk baik tuh, itu terbaik Nah, bukan. Nah jadi sebenarnya- ngetesnya gimana yang ketiga? Nah itu tahu nggak itu terjadinya kenapa? Kenapa perempuan tuh sering terkecoh itu? Iya, sama packaging gitu ya. Orang-orang seperti kita ini yang biasanya wanita karir, yang kurang kasih sayang, Iya, bener nggak? kelihatan Karena banget kita ya. lonely, tiba-tiba ada orang terlihat baik kita langsung percaya. Karena kita kosong. Sebenarnya kita tuh perempuan-perempuan yang rapuh. Akuin deh. Iya. Dulu, sekarang enggak. Sekarang Aku enggak, kan kan? sudah tahajud. Nah, bagus. Sudah sholat fajar, udahlah. Benar, Tapi udah bagus. pasrah. Enggak, sekarang gini. Aku nih kan berarti gagal yang kedua nih. Tata juga waktu itu kan yang Betul. kedua. Nah, untuk yang ketiga ini kan pasti lebih berat Nah, lagi. benar. Nah, gimana caranya Tata itu bisa, oh ya, he's the one gitu lah. Dengan waktu yang singkat loh itu. Itu karena itu ridho ibuku. Karena 2 kali gagal aku nggak direstuin sama ibuku. Ya ibuku tuh nggak yang ya udah mama yang ini gitu, enggak. Tapi ketika aku bawa Mas Broto Itu dari ke rumah, awal? First impression? Enggak berapa lama lah berapa kita lama? komunikasi pacaran lah ibaratnya gitu ya. Baru aku ajakin ke Bandung. Aku duluan yang datengin mamahnya. Mamanya Mas Bugi dulu, Mas Broto dulu. Baru aku bawa Mas Broto ke Bandung. Ya udah dia langsung duduk, tiba-tiba dia bilang, ya jadi gini mah rencana saya insya Allah saya mau punya niat baik, katanya saya udah punya niat baik, ingin membangun rumah tangga sama Tata, katanya gitu. Terus kata dia gini, katanya, saya janji, saya nggak janji saya bisa kasih Tata harta, kata dia malah gitu. ngomongnya gitu, Waktu itu merendah awal, ya? iya, emang iya waktu itu kan saat itu dia memang lagi baru keluar dari pesantren, ya kan? Jadi dia bilang, saya nggak janji bisa kasih Tata harta, dia bilang. Saya cuma punya rumah gitu, ini gitu kan diomongin. Tapi saya janji saya nggak akan nyakitin Tata. Itu aja kata-katanya dia. Saya janji saya tidak akan menyakiti Tata anak mama. Gitu. Makanya dia kalau macam-macam janjinya mana? Gitu aja, ya kan? Gitu. Jadi dari situlah mamaku langsung tek gitu. Kata mama, ini he's the one, dia bilang. Insya Allah, katanya gitu. Ya walaupun di di dalam pernikahan 3 tahun, aku kan udah 3 tahun nih sama Mas Broto, nanti Oktober nih, alhamdulillah itu banyak ujian-ujiannya. Tapi selama ini sih, alhamdulillah bisa diatasin. Dengan apa? Dengan kesabaran itu tadi. Karena nggak ada orang yang tiba-tiba langsung bener aja gitu loh. Aku juga nggak bener kok gitu loh, ya kan? Semua proses. Bener. Ya.
Makanya aku bilang, ya mungkin setiap ada ujian nih di rumah tanggaku, oh mungkin ini karena aku dulu kali ya, aku juga mungkin gini, aku banyak dosa, ya udah dah Allah, mudah-mudahan jadi pelebur dosa aku, gitu. Sabarkan aku, gitu. Terus udah dong ya Allah, sampai pernah aku gini, ya Allah udah dong ya Allah, aku tuh capek, gitu. Aku tuh dari dulu kepengennya rumah tangga tuh yang bener, ya siapa sih yang nggak mau punya rumah tangga yang bener, sakidah, mawadah, warohmah, gitu kan ya. Aku juga bukan tipikal perempuan yang matre ya. Ya kan kita kan enggak ya, kerja keras. Aku insya Allah lah kalau nyari, walaupun orang bilang ini banget sih, naif banget, klise banget, kan butuh susu. Memang iya, hidup ini butuh makan, butuh uang. Tapi menurut aku uang itu bukan segala-galanya, bukan takaran sebuah kebahagiaan gitu loh. Kalau misalnya uang itu takarannya kebahagiaan, berarti orang-orang kaya itu nggak usah cari kebahagiaan di mana-mana, yang nggak betah di rumah, yang ngabisinnya uang nggak karuan, berarti kan dia ada yang kosong ya? Ada yang kosong gitu. Jadi menurut aku takaran kebahagiaan itu bukan uang, dan uang tuh bisa dicari. Dan aku yakin rezeki itu sudah ditakar sama Allah. Nggak ketukar ya? Nggak akan ketukar, emang udah ditakar. Jadi kalaupun kita, bukannya berarti kita duduk doang ya, terus rezekinya ngalir. Enggak, selama kita berusaha, insya Allah kita akan temukan rezeki itu. Jadi aku nggak khawatir gitu. Nah, buktinya selama COVID, nggak nyanyi loh aku. Lah suamiku juga ya, kita sama-sama bekerja loh ya gitu loh. Bukan yang wah banyak uang gimana gitu kan ya, tapi ada aja Allah kasih rezeki gitu. Alhamdulillah. Dari Erlangga lahir, tiba-tiba dapat misalnya pekerjaan ini, Pak Su, pekerjaan ini aku. Ya alhamdulillah sih ada aja gitu. Memang bener sih, kalau kita niatnya menikah untuk ibadah, itu yakin deh pasti. Apalagi restu orang tua tadi ya. Benar. Jadi akhirnya sekarang sudah selesai ya chapter yang kemarin. Amin. Sekarang new chapter. Insyaallah. Jadi bisnis udah jalan, anak sehat. Nah, apa yang belum kesampaian nih Tata? Sebelum aku bacain yang belum kesampaian teh, aku teh pengen banget sama Pak Su teh pergi umroh, pengen haji. Aku teh bilang sama Pak Su, doain aku ya kalau misalnya ini nazar aku ya. Tapi boleh diomongin gak sih? Takut nggak apa-apa kan nazar kalau insya Allah. Iya, aku teh pengen, nggak tahu ya di usia aku yang 41, kan udah 41 ya. Ya banyak aja gitu kayak lebih ke kayak mungkin hidayah ya, dibilang hidayah. Jadi kayak kok kalau ngelihat orang berkerudung kok seneng, kok lucu, gimana ya, cantik gitu. Iya ya, cuman masih ada gini loh, kita kan manusia biasa ya. Aku tuh agak-agak tomboy kan. Jadi banyak pertimbangannya, bukan lebih ke duniawi, bukan yang aduh gue takut nggak ada job, bukan. Lebih ke gue bisa nggak ya nanti tiba-tiba gue pengen buka lagi nanti. Nah itu lebih ke situ. Aku pingin bener-bener yang udah bulat banget gitu loh. Jangan sampai nanti hanya sekedar ya udah gue pengen aja gitu kali ini, terus nanti buka lagi, enggak gitu, pengen mantep gitu. Makanya gue bilang, ya Allah kasih dong sign petunjuk aku gitu. Kalau emang ini Allah nih jalannya emang kayaknya pengen aku cepet-cepet tutup deh gitu, kasih dong jalannya. Pokoknya aku nazar nih ya Allah ya, kalau bisnis aku jalan, aku bilang gini-gini. Padahal sebenarnya wajib ya berkerudung itu kan, berhijab itu wajib ya. Cuman aku kayak bernegosiasi sama Tuhan. Please dong ya Allah, kasih jalan dong aku ini, lancarin. Terus habis itu aku tutup deh, aku bilang gitu. Jadi, tapi Pak Su gimana? Pak Su santai dia mah. Orangnya bukan yang... Orangnya tuh dia apa ya? Demokratis ya namanya ya. Open minded ya. Bukan. Ya demokratis, kamu mau pakai terserah, mau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi waktu disampaikan bahwa suatu saat punya nazar itu apa katanya? Ya seneng lah dia pasti. Dia seneng, dia mendukung. Alhamdulillah Pak Su itu sekarang banyak banget perubahannya juga. Alhamdulillah ya, kan nggak boleh takabur ya. Cuman alhamdulillah kalau perubahan baik kan kita syukurin. Tadinya nggak puasa Senin Kemis, sekarang mencoba puasa Senin Kemis. Makanya aku bilang yang damai ya Mas ya, kalau kayak gini udah ya, kita jangan macem-macem lagi. Kita jauhin lah yang nggak penting-penting, udah tua lah. Kita udah inget umur aja, anak-anak masih kecil. Udah kita bisnis aja, apa aja. Pokoknya apa aja sekarang mah kita bisnis, kita jalanin. Berdua kontraktor lah, apalah. Berdua. Keren ya. Tapi emang iya sih, kerasa di rumahnya ini semuanya tuh adem ya, karena yang punya memang bahagia beneran ya guys. Amin ya Allah. Ini banyak banget yang nanya sama Tata Janeta dari Sria Priliana 27. Assalamualaikum Mama Vena, mau tanya sama Kak Tata Janeta, kesibukannya sekarang apa? Apa masih menerima tawaran nyanyi atau sudah fokus ngurus rumah tangga? Maksudnya nyanyi off air nih. Nah, terus yang kedua, apakah ada minat masuk politik kayak Mama Vena? Cinta.
Nah, yang ketiga, kalau memang berniat masuk politik, kira-kira apa yang diperjuangkan nanti? Hak-hak perempuan kah atau pelindungan anak dari bullying atau apa? Oke, nomor 1 dulu ya, berarti Ya. tadi ya, masih nyanyi kah atau Off air boleh off nggak? air? Jadi nyanyi itu sekarang ini baru akan jalan lagi. Jadi selama 3,5 tahun kemarin emang Pak Su agak membatasi dan memang kebetulan akunya juga baru lahiran ngurus anak. Jadi aku menempatkan diriku sebagai seorang ibu dan istri dulu ya. Anak udah gede nih sekarang 2 tahun, Pak Su bilang udah boleh. Jadi sekarang makanya aku keluarin album, makanya aku bilang kan semua tuh bener-bener kejutan dari Allah ya. Album, lagu baru, kayaknya emang udah sign aku boleh nyanyi lagi sama Allah dan Pak Su. Kemarin udah bilang Pak Su boleh nyanyi lagi, boleh, asalkan nggak yang berhari-hari. Dia bilang enggak lah, paling juga sehari kan, kita kalau off air luar kota paling sehari udah pulang lagi gitu. Boleh, udah boleh lagi. Itu dipantau nggak? Nggak. Dipantau banget. Secara polisi guys. Udah enggak, udah enggak. Ya, tapi kan ya, gitu ya. Tapi ada batasan. Dipantau ada. Tapi aku sih jujur Pak Su tuh percaya sama aku karena dia tahu. Aku nggak pernah macam-macam, nggak pernah kemana-mana dan nggak pernah ngapa-ngapain. Dan juga nggak genit. Tahu aku, soalnya waktu dulu nih, zaman dulu lagi di audience, di casting apa sih yang sama zaman dulu. Dewi. Iya. Aku kan nonton. Tata tuh paling lempeng aja, mau digodain sama siapa lempeng. Iya, sama aku gitu orangnya. Kalau udah satu aja. Percaya gitu. Iya, alhamdulillah. Nah, yang kedua, politik. Gimana? Kayaknya aku belum deh, Mbak. Belum boleh sama Pak Su? Enggak sih. Sebenarnya tawaran tuh ada. Ada kan? Tapi memang aku ini seniman banget gitu loh. Aku ini jiwanya seni gitu. Jiwanya tuh nggak bisa, kayaknya belum ya. Aku nggak tahu, nggak mau juga bilang nggak mau. Tapi saat ini mungkin belum. Karena aku lebih seneng di seni aja gitu loh. Jadi seniman aja gitu. Aku lebih bisa berkreasi, bisa mengeksplor diri gitu. Kayaknya mendingan gitu aja. Kalaupun misalnya aku mau bantu para perempuan, anak-anak yang kena bullying, lebih ke personal aja lah, nggak pakai bendera partai gitu ya. Termasuk Sepertinya tadi dia begitu. mendukung aku loh. Tuh, say no to KDRT. No. Nih, ada pertanyaan boleh dijawab, boleh nggak? Dari Marlin_3131. Tolong tanyain dong, gimana caranya move on dari lelaki yang paling kita sayangi? Gak usah khawatir, sayang itu ternyata ya, itu by the time itu akan hilang loh. Serius gitu ya? Beneran, makanya kita harus gini, jangan terlalu melekat sama orang. Sayang seadanya aja. Makanya kalau nanti ditinggalin, jadi nggak terlalu sakit gitu. Tuhan tuh paling nggak suka, katanya Tuhan tuh pecemburu, jadi paling nggak suka kalau kita terlalu melekat sama orang. Akhirnya diambil tuh orangnya biar kita ngerasain rasa sakitnya. Iya kan, bahwa yang nggak akan pernah ninggalin kita tuh Tuhan. Manusia mah bisa ninggalin kita kapan aja. Makanya cara yang terbaik adalah apa? Kitanya harus mengcover diri dulu. Kita bikin shield di hati kita bahwa ya udah, ini cintanya sementara kok. Emang bener kok, cinta anak, istri, suami, ayah, ibu, semua tuh sementara, titipan doang. Aku sekarang belajar begitu. Aku sayang sama Mas Broto, tapi sebatas ya udah, dia suami aku. Mudah-mudahan Allah kasih aku dunia akhirat sama dia. Amin. Udah. Karena Allah aja gitu, supaya nggak sakit hati. Nanti kalau dianya sakitnya nggak sesakit kalau kita terlalu mencintai. Itu aja pesan dari aku, lebih baik kitanya mengcover diri dengan mencintai seadanya. Jadi ada persiapan ya guys. Karena kita manusia tuh hatinya berubah-berubah. Bener, Ya. Cucok. Nih soalnya ada 2 kali pengalaman. Benar, manusia itu hatinya berubah. Hanya iman yang membuat mereka tidak berubah. Benar. Kalau orang yang punya iman, dia nggak akan berubah. Malah lebih baik, Iya. ya kan? Sama istrinya, suami yang baik itu Rasulullah aja bilang katanya, laki-laki yang baik adalah laki-laki yang baik kepada istrinya. Memuliakan istrinya. Tapi itu hanya berlaku untuk laki-laki yang beriman. Iya. Gitu loh. Tuh ya, buat yang nonton Jadi jangan dilihat rambutnya begini ya. Katanya gini, Tausiah lo ya. jangan dilihat siapa yang mengatakannya, tapi apa yang dikatakannya. Tuh, setuju. Aku juga belajar sih sayang. Aku juga belajar gitu, baca-baca gitu. Ya biar memperbaiki diri aja sih. Nanti kan itu kan akan datang hidayahnya ya. Iya, amin. Jadi amin, bukan mudah-mudahan. ukuran semuanya itu dari siapa yang bicara. Betul, Amin, setuju. amin. Nih dari Raina_Rizkia 09. Assalamualaikum, mau tanya dong Maven, gimana sih awal muasalnya Kak Tata menjadi penyanyi yang sukses seperti sekarang? Dan apa cita-cita Kak Tata yang belum tercapai di tahun ini? Oh Allah, ini mah panjang banget nih, bisa 2 hari diceritain ya.
Persingkat ya. Persingkat. Karena kan gini, Tata itu suaranya tuh khas banget ya. Dan pernah di puncak kejayaan bersama Dewi Dewi, Mahadewi. even juga singlenya sebagai solo lah ya. Iya. Tapi punya ciri khas tuh gimana sih caranya, Tak? Gitu. Punya ciri khas tuh tidak menjamin kita bisa ngehits di Indonesia. Indonesia itu agak unik-unik juga. Kalau nggak viral lo nggak jadi apa-apa. Mau suaranya sebagus apa juga, kalau nggak viral, nggak ada yang ngangkat, misalnya gimana tuh agak sulit emang kalau di Indonesia ya. Tapi aku bersyukur sama Allah, selama 40 tahun ini aku dikasih suara ini, alhamdulillah yang menurut orang bagus. Makanya aku bilang, Masya Allah ini punya Allah ya titipan. Dari sinilah aku menghidupi anak-anakku kan. Alhamdulillah. Nah kalau dari mana ceritanya itu panjang banget. Dari mulai aku kecil itu mamaku tuh kan penyanyi ya. Jadi mamaku tuh penyanyi jazz gitu. Jadi dia tuh pengen anaknya tuh masuk TV lah ibaratnya dulu tuh. Karena mamaku ketahan keburu nikah, akhirnya dia tersendat karirnya gitu. Jadi dia pingin salah satu anaknya tuh bisa berhasil gitu. Tapi karena aku tuh nggak suka nyanyi, aku tuh penyanyi yang nggak suka nyanyi. Hah, gimana Lah iya caranya? makanya bingung kan. Nih kalau misalnya ada acara, Tata nyanyi dong. Enggak. Gitu. Aneh nggak sih? Jadi kan kalau orang mah penyanyi tuh seneng gitu ya menunjukkan kehebatannya dia, tapi gue mah enggak. Gue tuh kadang-kadang malah nggak pede sama diri gue. Gitu, aneh Lah, terus kan. waktu itu ikut audiensi Dewi Dewi Itu gimana? dipaksa sama teman satu Ya band. Allah. Itu katanya Mas Dani lagi ngadain acara, lagi ngadain Dewa mencari Dewi Dewi. Nah aku tuh sebelumnya udah ikutan Idol. Iya, Indonesian Idol. Itu ya. juga dipaksa sama teman, didaftarin sama dia. Aku datang kucuk-kucuk abis selesai ngapain ya waktu abis selesai latihan apa? Kucuk-kucuk cuman iseng doang gitu. Ya udah temen yang daftarin udah aku ikutan dan ternyata gagal di berapa besar gitu. Nah pas Mas Dani aku datang, ya emang udah rezekinya dari Allah ya. Aku diterima. Awalnya aku suruh nyanyi tuh sama Mas Dani. Coba kamu nyanyi lagu Elang katanya. Ini saat aku belum tahu ternyata apa yang menjadi kelemahanku itu menjadi kelebihan ya. Nyanyi lagu Elang. Terus kan suaraku tuh grebek ya. Grebek tuh Kalau jadi dia pecah. Oh. Kalau misalnya di nada tinggi, dia pecah. Gitu ya. Dia pecah. Jadi gimana ya? Ngegrol kalau ibaratnya namanya itu grol kalau nggak salah. Crack gitu, nge-crack kan gitu. Pada saat dia nada tinggi, dia akan cracking gitu. Nah, aku kan nggak pede dulu. Sampai aku sholat tuh gini, ya Allah, kenapa sih suaraku beda banget sama cewek-cewek yang lain, yang lembut, yang halus, yang indah gitu di telinga. Terus Mas Dani yang bilang, saat nyanyi lagu Elang pas nada tinggi, crack kan suaranya tuh, keluar tuh grolnya si sereknya yang pecah gitu. Kata Mas Dani, loh, lah ini justru kelebihan Yang gue kamu cari, ini. yang Gitu. ciri Aku, khasnya Mas maaf itu." Mas. Aku bilang gitu, Mas Dani maaf Mas Dani, minta tolong diturunin aja Mas. Kalau nada tinggi emang aku kayak gitu. Maaf ya Mas gitu. Lama-lama Mas Dani, lah ini anak kata ibaratnya gitu. Lah ini justru kelebihan lo, gimana sih? Oh dari situ lah aku tahu. Wow. Pede lah akhirnya. Biasanya nyanyi tuh kalau nada tinggi takut. Makanya di Idol kan kelihatan nyanyinya tuh takut gitu. Karena apa? Aku takut sih suara yang pecah itu keluar. Ternyata Mas Dani lah Yang yang menemukan. akhirnya ngasih tahu aku bahwa yang menjadi kekurangan itu jadi kelebihan aku. Dan Thank itulah you Mas ciri Dani. khasnya. Mas Dani tuh gara-garanya tuh. Thank you. Jadi emang kalau di Indonesia ini suara harus ciri khas ya, kemudian packaging harus bagus, attitude apalagi ya. Iya. Jadi selama Tapi semua itu sekarang udah nggak cukup. apa Harus viral dulu. Oh tetap ya. Tapi kayaknya enggak lah, seorang Tata nggak butuh itulah. Enggak sih, alhamdulillah Nggak butuh sih. itulah, karena biar gimana pun kalau penikmat musik Indonesia yang benar, yang Iya, beneran itu nggak insya perlu Allah. itu, tetap perlu kualitas. Nah, aku mau nanya, dari sekian berarti berapa belas tahun ya di dunia musik Indonesia? Dari 2016 kalau yang profesionalnya ya, rekamannya ya, berarti 7 tahun ya. Iya. Oh, lebih dong. 2016. 2016, 2006. Makanya 2006, 2006. Berarti 2006. berapa tuh? Sekarang tahun berapa? 2023. Apa lupa tahun? 17 tahun. 17 tahun. Apa titik terendah, kan mungkin pernah di underestimate sama orang. Titik terendah kan dulu adalah- kalau nggak salah tuh penyanyi apa Tequila ya. Dulu Tequila. Itu kan suka ngeband di mana-mana Ngeband. kan di Mhm. kafe-kafe Kafe-kafe. gitu. Kan Kok biasa nggak kalau di salah? kafe-kafe itu kan ada yang gangguin gitu, ada yang cewek-cewek kan cowok-cowok suka gangguin. Iya, ada Nah, aja ya, sih itu kayak gimana? ya kalau aku tuh kan terkenalnya galak ya. Oh gitu. Udah dari Aku muda tomboy ya. soalnya. Oh, Emang dari jadi ada wut gitu ya. Iya, jadi dulu pernah sempat kalau nggak salah itu di mana ya?
aku lagi nyanyi gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang naik ke atas panggung, cowok, dan ini salah satu orang yang punya jabatan lah dulu ya. Aku nggak akan sebutin namanya. Ya, nggak usah. Naik ke atas panggung, mungkin lagi drunk ya, lagi agak minum kan di bawah pengaruh alkohol. Naik ke atas panggung, katanya si anaknya siapa gitu ya. Nah udah naik ke atas panggung, terus dia tiba-tiba ngasih uang tips lah. Ya biasa kan kalau anak kafe kita biasa nerima uang tips gitu ya, ditaruh. Dulu tuh zaman tahun berapa tuh, 2000 berapa lah, lupa aku. Terima uang tips gitu kan, terus dia ngasih, oh makasih bapak. Kalau biasanya kita gitu, makasih gitu. Ya kasih gitu, tapi tiba-tiba dia ngebisikin sesuatu. Tapi ini agak nggak manusiawi sih, kata-katanya kotor banget ya. For gitu. Oh iya? Ya for gitu kan. Itu aku langsung marah ya. Jadi rame itu sampai akhirnya si kafenya ditutup. Tapi itu keren sih. Oh jadi pokoknya dirimu tahu nggak sampai dijagain berapa kompi kalau nggak salah tuh. Karena dia marah gitu dulu. Iya. Karakter seperti ini siapa sih yang mendidik gitu? Kan biasanya kan kalau di Jakarta ya orang apalagi penyanyi baru kan pengen yang instan aja. Tapi Tata tetap kekeh dengan ya pride ya, itu kan pride, harga diri. Itu siapa yang ngajarin seperti itu? Aku terlahir dari seorang alhamdulillah ibu dan bapak ya, terutama mamahku yang memang didikannya agak keras, tapi ke agama gitu. Jadi mama tuh walaupun aku gayanya begini gitu, kayak misalnya aku berantem sama Pak Su gitu, itu selalu agama, nggak boleh gitu, perempuan nggak boleh gitu, harus sabar. Nanti kalau sabar dapat hadiah dari Allah. Tunggu, jangan, nggak boleh gini. Jadi selalu agama. Walaupun mama, tapi kan aku sakit hati, tapi sabar. Jadi gitu mamaku tuh. Jadi ajaran mamaku memang dia agak keras, tapi nyentuhnya ke agama gitu. Jadi gimana ya? Jadi aku takut kalau mau nauzubillah ya melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Misalnya kayak punten gitu di Jakarta ini siapa sih yang nggak tahu Tata misalnya lu artis lu mau dapetin cowok mana gampang banget buat lo. Mbak Vena juga ya gitu. Jadi kesabaran kita nih perempuan-perempuan yang bekerja itu pasti akan ada bonusnya. Seperti Tata. Amin. Nih ya ada 3 pertanyaan terakhir ya dari Bagus Mulya. Wow, idolaku dari dulu Teteh. Tata Janeta numpang tanya dong buat Teteh gimana sih resep melenturkan vokalnya yang serak-serak basah dan menjadi ciri khas kuatnya di belantika musik tanah air yang semakin menjamur penyanyi-penyanyi muda multitalenta. Tapi tetap keren, Tata tetap keren sampai saat ini. Mungkin dikasih resepnya nih. Nah ini dia yang aku agak bingung menjawabnya. Suamiku juga bilang, kenapa kamu nggak buka misalnya kayak buat apa sekolah vokal? Iya, betul. Aku ini buta masalah vokal. Jadi kalau dia ada yang nanya, ini notnya apa? Aku cuma bisa di telingaku aja, aku tahu. Jadi misalnya aku nggak perlu pakai piano, aku tahu nadanya di mana, suara duanya di mana, suara tiganya di mana. Tapi secara teknis, secara materinya gitu teorinya aku nggak tahu. Jadi buta, aku memang bener-bener ini adalah pemberian Allah. Makanya aku bilang, aku selalu bersyukur ya Allah, makasih ya dari sini aku bisa makan gitu loh. Jadi kalau mau diterangin resepnya apa, aku nggak punya resep. Karena ini langsung dari pabriknya. Langsung dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Tapi mungkin gini, apa nggak makan gorengan? Aku makan gorengan, Mbak. Aku makan gorengan, aku minum air dingin, aku makan pedas, makanya itu. Oh, tapi tetap begini suaranya? Ya Alhamdulillah tetap begini aja. Wow. Aku nggak pernah latihan vokal, nggak pernah, maksudnya vocalizing? Nggak pernah. Oh iya? Iya makanya aku juga. Ya ampun, enak banget sih jadi lu. Gitu. Jadi mungkin pertanyaan nih orang gimana caranya tetap melegenda, become a legend lah gitu. Bagaimana caranya? Iya, karena banyak kan sekarang nih idol-idol. Ya tetap harus berkarya sih, ngeluarin tetap produktif gitu loh. Jadi bagaimana caranya juga aku tetap pilih-pilih. Jadi nggak asal ngeluarin lagu gitu loh. Kalau misalnya mau ngeluarin lagu tuh aku bener-bener pilih-pilih. Kalau nggak ciptaanku sendiri, aku cari pencipta. Bisa nyiptain lagu ya, Taya? Sang Penggoda itu liriknya aku. Oh iya, Sang Penggoda. Nyanyi dong, aku suka banget lagu itu. Soalnya nyanyi bareng. Suaraku jelek. Nggak boleh gitu sih, Pak Mali. Nggak boleh gitu, Pak Mali. Gitu. Ya kalau bagus kan udah jadi penyanyi kali. Iya. Ayo dong nyanyi dong buat aku lah Sang Penggoda. Nanti aja di ending, Musara. Ya apa sekarang, satu bait aja. Dan ku pernah jadi yang tersayang. Ku pernah jadi yang paling kau cinta, mungkin kau lupa. Segitu aja ya. Oh itu karena apa itu tuh? Karena pengalaman Sang pribadi. Penggoda itu pas aku baru pisah ya. Iya, pengalaman pribadi ya.
pengalaman pribadi tapi terinspirasi juga dari misalnya Maya. kejadian orang, misalnya Kan sama Maya kan itu. ya Teh Maya, Bunda itu produsernya, tapi Iya. aku ciptainnya sama Dul, anaknya. Oh ya Allah, nada-nadanya sama Dul. Dul, liriknya aku. Wow. Gitu. Produser sih Bunda. Bunda, ya Oh, tetap tapi- ada tangannya Bunda kan yang membungkus ya kan, sedemikian rupa. Tapi representasi dari seorang penyanyi itu penting ya. Penting. Ini kan sekarang rame nih, gimana nih? Aku sebelum tanya ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang namanya pencipta lagu lagi suka mensomasi penyanyi karena pakai lagunya gitu. Itu sebenarnya menurut, kan udah ada bagiannya ya sebenarnya kalau nggak salah. Ya kemarin sih aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama Mas Dani dan yang lainnya gitu. Cuman aku ini orangnya nggak mau ribut. Oh. Walaupun ada laguku juga misalnya yang nggak diniin misalnya royaltinya, aku tuh diem aja. Serius? Iya, makanya suamiku bilang kamu tuh diem mulu sih, apa-apa tuh diem mulu. Harusnya kamu tuh udahlah biarin aja. Aku bilang gitu. Emang ada lagu yang belum diurus royalti? Ya ada aja beberapa gitu ya. Misalnya ini kemana nih kok belum ada laporannya. Iya, Misalkan seharusnya kita cari tahu atau kita minta atau kita gimana gitu, vokal lah gitu ya atas hak kita kan. Tapi aku tuh orangnya ya easy going banget, ya udahlah gitu. Biarin aja ntar juga di akhiratnya gitu. Aku suka gitu. Iya. Oh, mungkin karena dia Males ribut. pasrah. Aku males ribut orangnya. Oh, gitu itu ya. aja, males ribut, males berkonflik dengan orang lain. Siapapun itu ya. Iya, walaupun pernah misalnya, yaudah aku urusin, ini gimana sih gini, terus akhirnya jadi ribet, udahlah, malas lagi gitu, udahlah malas gitu. Gitu, iya, Tata Janeta tuh begitu emang. Iya, berarti nggak heran kalau dia tidak pernah melawan ya dari Pak Su ya. Oh, enggak, aku nggak pernah Nggak ngelawan boleh Pak tuh Su. ya. Nggak Jadi pernah. kita tuh memang harus pinter-pinter. Aku kalaupun ya, berantem sama Pasu gitu ya, Pasunya misalnya kadang-kadang ya namanya manusia gitu, nyakitin gitu, sedih, udah aku cuma nangis aja gitu, nggak pernah yang kamu, nggak pernah. Oh, jadi Jadi akhirnya Pasunya juga mungkin ngeliat gini, gue kasihan banget ya kali ini. Jadi itu tipsnya guys, kalau kita ya apapun itu memang kita yang paling tahu lah ya Iya, bagaimana karakter suami kita. Nah nih 2 pertanyaan terakhir nih. Ini boleh dijawab boleh nggak ya? Dari Wik Hina ya. Tolong tanyain dong Mama Vena ke Teteh Tata Janeta, gimana caranya bisa bangkit lagi dari keterpurukan pasca bercerai dengan mantan suami yang terdahulu dan bisa move on. Gimana sih prosesnya itu? Kalau aku sih fokus sama anak-anak aja, sama fokus sama karir ya. Itu aja. Jadi lambat laun ya akan dengan sendirinya luka itu kan hilang gitu. Apalagi aku kan punya anak 2 ya saat itu ya. Ada Atta dan Janet yang aku emang harus fokus bagaimana caranya aku menjadi seorang ibu yang ngurusin anak, cari duit juga gitu. Jadi ya luka itu tuh akhirnya lambat laun tuh hilang aja gitu loh. Walaupun ya nggak hilang sepenuhnya saat itu ya. Tapi dengan berdoa ya, dengan aku sholat, tahajud dan segala macam, akhirnya ketenangan itu aku dapatkan gitu loh. Aku minta sama Tuhan aja, Allah hilangin dong ini rasanya, bikin aku lupa. Kalian harus lebih banyak deket sih sama Tuhan sih. Intinya itu. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Deketin Allahnya, biar Allahnya angkat masalah kalian. Biar Allah angkat luka kalian. Itu aja sih. Tuh, jadi guys Dan sebenarnya fokus sama masa depan. banyak orang itu pengen memecahkan sendiri masalahnya, dia lupa padahal ada yang menciptakan. Iya. Kalau yang menciptakan bisa menciptakan kita, apalagi menghilangkan masalah, benar nggak? Iya. Jadi jangan usah pusing sama curhat, apalagi di medsos, benar. Dan kadang-kadang kenapa sih Allah ngasih ujian itu, kenapa? Nah, kenapa? Ya kitanya suka lupa sama Allah. Iya. Bener. Itu ini yang aku alamin sendiri ya. Kenapa sih kok aku dikasih ujiannya ini terus gitu? Kenapa chapterku nggak berubah-berubah? Oh, aku belum cukup sabar. Aku sering ngobrol sama Bunda juga kan. Kenapa chapter lo belum berubah juga? Iya. Kenapa ya Bun? Belum cukup sabar. Kan itu ujian-ujiannya kan sadis gitu ya. Kenapa lo nggak lulus, belum lulus? Karena lo kurang sabar. Masa sih Bun? Iya. Udah. Akhirnya sekarang ya udah sabar. Ada apa-apa? Sabar. Walaupun memang sabar itu nggak gampang ya. Walaupun penuh air mata ya. Tapi ya udah gitu, serahkan sama yang punya segala-galanya. Iya. Gitu. Jadi kita sama nih ya, suka konsul sama yang namanya Bunda Maya. Ya itu dukun itu. Aku sebut dia dukun emang. Dia emang orangnya sudah membuktikan juga ya. Sekarang dia sudah bahagia, alhamdulillah. Tapi emang bener sih, kalau perempuan jauh dari sabar itu pasti akan susah Betul. sendiri ya. Iya. Karena ujung-ujungnya kita juga
juga pasti kan butuh pendamping. Iya. Tapi juga kita nggak boleh, ya itu tadi alfa yang nggak pada tempatnya ya. Jadi buat ibu-ibu jangan selalu merasa cantik akhirnya bisa macam-macam. Justru disitulah ujian kita kata Iya. Allah. Nih Iya. catat ya. Nah ini terakhir nih Tata Iya. dari Ineis 19. Halo Mbak Vena, saya mau nanya sekarang Kak Tata merambah ke dunia bisnis kosmetik. Nah lebih suka bisnis atau nyanyi? Tuh. Gimana tanggapan kakak dalam menghadapi gosip-gosip yang nggak enak buat Tata Janeta? Lebih seneng bisnis apa nyanyi? Pokoknya yang menghasilkan uang aku seneng. Apapun itu Apapun ya. itu ya, maksudnya mau bisnis, mau nyanyi. Mungkin kalau bisnis lagi senengnya karena ada tantangan baru. Iya. Jadi kayak bagaimana caranya aku memasarkan, bagaimana caranya aku, ya gitu kan. Ada tantangan baru, jadi aku apa ya kayak ada gairah baru lah Challenge gitu. ya. Challenge gitu. Nah kalau nyanyi ya aku senang nyanyi karena ya itu juga menghasilkan uang untuk rezeki anak-anakku kan, gitu. Kalau mau dipilih ya dua-duanya aku seneng, dua-duanya aku seneng. Jadi kalau suruh pilih salah satu, Suruh pilih salah satu. kata Pak Su, jangan semua, nanti kamu nggak ada di rumah. Ayo, kurang perhatian, pilih salah satu. Nah, Aduh gimana ya kalau disuruh pilih salah satu ya agak bingung ya. tapi artinya Pak Su boleh ya, semua boleh. Pak Susi alhamdulillah ya suamiku tuh alhamdulillah baik hati gitu, nggak pernah ngelarang aku yang nggak boleh ini nggak boleh itu. Pernah sih misalnya kayak jalan baru pergi 1 jam, di mana gitu, paling gitu dia mah boleh tapi di mana? So sweet. Ya udah aku jemput, nggak usah mas, nggak usah dijemput, nggak apa-apa aku jemput aja nanti kamu pulangnya gimana? Ya udah mas aku nungguin aja, udah kamu tuh aku jemput gitu. Oh so sweet. Jadi kadang-kadang Nafa bilang gini, ya udah dijemput lagi. Aku bilang, aduh, Baru jalan. katanya boleh. Coba aja aku ke Bandung 1 hari, dicariin. Seneng dong gitu. Iya, Ya alhamdulillah. ampun, Karena mungkin nggak ada yang ngopeni, karena dia kan kalau orang di rumah Jawa kan. Ngopeni ya? Ngopeni aku, semuanya aku openi. Iya kayak ya ininya misalnya apa kayak makannya gitu kan. Atau misalnya Pasu mau dimasakin apa kayak kemarin puasa, sayang aku pengen lodeh. Masa aku pergi ke pasar. Tata bisa masak? Ya Allah, wakbar. Baru Alhamdulillah tahu. bisa. Serius? Makanya aku bilang jangan melihat packagingnya yang begini. Aku tuh ibu-ibu banget. Nyuci bisa juga jadi? Bisa lah semua. Nyapu, Karena aku ngepel. terlahir dari keluarga yang bukan yang keluarga kaya raya ya. Aku juga dilatih sama ibuku untuk bekerja keras. Jadi aku bisa nyuci, aku bisa nyetrika, aku bisa ngepel, aku bisa bersihin ya. Keren. Alhamdulillah sih. Wow. Aku di rumah juga cuci piring, tanya aja Mbak. Makanya Si rumahnya Mbaknya rapi suka ya. bilang gini, Ibu jangan Ibu. Ya nggak apa-apa lah sama aja. Gitu. Aduh keren guys. Jadi ini banyak yang kita nggak tahu ya dari seorang Tata Janeta ya, kayaknya kelihatannya wah diva gitu, nggak tanya Enggak lah. memang dia seorang perempuan yang dedikasi banget. Nih terakhir dari aku, say thank you dong sama Mas. Mas Broto. Manggilnya apa sih? Mas Yayang apa? Sayang. Aku panggilnya sayang. Sama sayang. Kan finally you find a dedicated man gitu ya, a family man gitu. Mau bilang apa nih di Ya fenomena pertama ini? sih aku bersyukur dulu sama Allah ya. Terima kasih ya Allah atas segala berkah, atas segala rezeki, atas segala kebahagiaan yang sudah Allah berikan kepada aku. Semoga di usiaku yang sekarang ini, kedepannya Allah kasih aku umur panjang, aku bisa jadi ibu, istri yang lebih baik, menjadi anak menantu, pokoknya semua. Aku jadi menjadi pribadi yang lebih baik untuk semuanya. Terus terima kasih buat suamiku. Terima kasih buat suamiku yang baik di ujian-ujian kita sebelumnya. Semoga makin menguatkan kita menjadi suami istri yang saling menyayangi, yang paling penting saling menghormati, menghargai, menyayangi anak-anak. Mudah-mudahan kita bisa jadi contoh yang baik buat anak-anak. Kenapa mesti pakai tisu sih? Jangan gitu dong. Dalam ya. Iya pokoknya up and down banget ya aku sama Mas Broto tuh emang bener-bener diuji banget, banyak ujian-ujian yang kita lewatin berdua ya. Tapi dia laki-laki yang baik sebetulnya dengan ujian hidup yang dia hadapi. Mudah-mudahan Mas selalu kuat, Mas harus selalu semangat karena basicnya Mas adalah laki-laki yang baik, ayah yang baik.
Yang penting Mas sekarang mau selalu memperbaiki diri dan semakin jadi suami, anak, dan ayah yang baik untuk kami semua. Semangat Mas. Buat anak-anak dong, yang 3 orang Buat ini. anak-anak, aduh kalau anak-anak mah. Apalagi yang 2 ya, yang menemani Tata dari Wah itu mah suka bener dan dari duka. susah itu mah. Atar Janet dari zaman ya kan harus sendiri selalu kan. Walaupun aku punya suami ya aku yang nyari duit toh. Pasti mereka kan luar biasa ya. Luar biasa anak 2 itu memang. Pengaruhnya di hidup. Atar Janet itu memang anak yang baik ya, anak yang soleh. Nggak pernah ngerepotin ibunya, nggak pernah minta duit sama ibunya. Masya Allah. Bener. Nggak pernah mami aku pingin mainan, nggak pernah. Jadi 2 anak itu ya Allah Masya Allah itu berkat banget dari Allah ya. Semoga Atar Janet jadi anak yang sukses dunia akhirat, kaya raya, kaya hati, kaya iman ya. Amin. Jadi kebanggaan buat mami, buat papi, buat adik, buat Erlangga ya. Pokoknya kalian sukses dunia akhirat. Jadi penyelamat mami nanti. Amin. Karena mami ini banyak dosanya. Semoga anak-anak mami jadi anak yang baik dan soleh. Amin. Tuh. Terus buat Erlangga, anakku yang masih kecil, yang mirip banget sama papinya nih. Mudah-mudahan Erlangga apa ya? Ya Erlangga tuh jadi memang Ya, dia tuh penghibur semua ya. Semoga Erlangga sehat. Pokoknya buat anak-anak mami semua sehat, sukses, bahagia yang paling penting dunia akhirat dan soleh, beruntung dunia akhirat gitu aja. Dan buat semua penyanyi-penyanyi baru yang pengen sukses kayak seorang Tata Janeta yang sangat dedikasi dan juga membuktikan ya bahwa penyanyi Indonesia tuh bukan hanya karena penampilan fisik tapi ada karakter di sana, ada attitude dan ada dedikasi ya. Mungkin kasihlah key of success-nya bisa kayak Tata. Buat yang Ya memang sih kalau sekarang di industri musik ini memang berat ya untuk kita semua survive kayaknya karena eranya tuh sekarang berbeda Mbak, nggak cuman hanya bermodalkan suara, lalu kita bisa di puncak kecuali keberuntungan dan memang ada apa ya, ada kekuatan di belakangnya itu yang artinya apa dari promosinya dan segala macam. Pokoknya tips dari aku ya jangan pernah menyerah, terus bermimpi aja. Ya, pokoknya jangan pernah menyerah, selalu yakin aja semua akan tiba pada waktunya, gitu aja. Yang penting tetap berkarya, jangan pernah menyerah itu aja. Dan apa ya, harus kuat mental sih sebenarnya. Kadang-kadang kita suka nyerah ya. Aku sendiri pun di dunia entertain ini kadang-kadang kenapa ya lagu gue pada bagus, kenapa sih kok nggak bisa booming, kenapa gitu? Mungkin karena gue nggak viral ya, karena kurang ini promo segala macam. Tapi aku selalu yakin memang rezekiku segini aja mungkin, belum kali ya Allah ya. Udah gitu aja. Jadi buat kalian semua jangan pernah menyerah, tetap berusaha, tetap berkarya. Insya Allah kalau kalian yakin semua pasti akan terjadi pada waktunya menurut Allah. Amin. Indah pada waktunya ya. Indah pada waktunya. Oke guys, alhamdulillah thank you banget nih Thank Tata. you. Ya Allah, pengalamannya membuat aku semangat guys bahwa yang ketiga itu bukan berarti tidak mendapatkan yang terindah. Iya dong, insya Allah akan dapatkan nanti. Dan aku juga mendapatkan lipstick dari Tata Janeta dan buat kalian tadi ya seperti janjinya Tata akan mendapatkan 5 giveaway ya yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari aku nanti ya lewat Instagram aku. Tata, thank you so much ya. Mbak Vena, thank you. Semoga Mbak Vena nanti menemukan pangerannya ya. Amin. Setelah ketemu kodok-kodok itu kan. Kan gitu ada ketemu kodok dulu baru ketemu pangeran. Jangan khawatir. Makanya aku cariin Tata karena apa? Tata yang ketiga bahagia. Mudah-mudahan aku kayak Nggak Tata. usah dicari. Makanya Makanya mulai sekarang jangan dicari. Ya, oke. Serahkan aja sama Allah. Ntar datang sendiri dia. Sekarang lagi kena macet kayaknya. Oh iya. Lagi beli martabak saya. Lagi kena macet dia, tenang Mbak. Pokoknya sukses selalu ya. Kita doakan. Terakhir dong Tata nyanyi dong. Ini yang terbaru dong. Oh, nyanyi lagu apa ya? Ya terbaru. Udah mewek lagi nih. Aduh kacau banget. Yang terakhir apa? Enak banget tuh. Refrennya ya. Semudah itu kau memalingkan hati ini, lalu pergi lupa diri. Tak ingatkah siapa yang selalu berada di sisimu? Semudah itu kau membalikkan kisah ini. Kau salahkan aku sampai nanti karma akan kau temui. Merinding guys. Itu buat
orang-orang yang nggak tahu diri ya, suka lupa ya. Oh my Banyak God, emang soalnya. ini emang beda ya guys. Kalau penyanyi karbitan sama penyanyi beneran guys, Ini habis suaranya. nangis lagi, jadi aku agak susah bernafas ya tadi ya. Ya Allah. Aduh guys, pokoknya banyak banget ya pembelajaran hidup yang kita bisa ambil saripatinya dari seorang Tata Janeta yang finally bahagia lahir batin bersama Insya Allah. keluarganya yang Insya baru. Jadi guys, stay tune terus di Vena Melinda Channel, akan hadir banyak sekali public figure dengan segudang cerita mereka. Sekali lagi, thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.